Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih kemurahan, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan selalu terulur untuk menolong, menuntun, dan memberkati kami, sehingga kehidupan kami ke depan akan selalu ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus dapat menguasai hati pikiran pendengaran kami, supaya firman-Mu pada hari ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menjadi tuntunan juga untuk kami mengiring dan melayani Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Dari dua ayat ini saya membangun satu judul, orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi kekristenan atau keberimanan itu bukan sekedar aktivitas keagamaan, ritual keagamaan, tetapi kekristenan yang sejati itu adalah kehidupan dari hari ke hari, bahkan dari saat ke saat. Jadi itu maksud dari renungan kita pada pagi hari ini. Dan nasnya adalah berbunyi sebagai berikut. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini adalah satu pernyataan dari seorang yang bukan saja percaya, tetapi telah mengalami di dalam kehidupannya dari masa muda sampai pada detik dia menulis Mazmur ini. Dan ini dipastikan bahwa dalam usia yang sudah tua, karena dia bandingkan waktu sekarang dan waktu dulu. Sekarang dia tua, lalu dia mengenang kepada titik awal dari mana dia memulai pengiringannya kepada Tuhan, yaitu ketika dia masih muda. Dan dari ketika dia masih muda, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Sampai sekarang pada usia yang sudah tua itu, dia melihat bahwa sepanjang perjalanan kehidupannya mengiring Tuhan dan juga melihat orang-orang yang sama seperti dia di dalam Tuhan, maka dia berkata, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, jadi saudara, penekanannya di sini adalah orang benar. Itu topik utama di dalam dua ayat ini. Orang benar, yang kemudian saya berikan judul, orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat apa yang terjadi atau akibat yang dialami oleh orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan itu dijelaskan di dalam dua ayat ini, dan ini sangat prinsip ya untuk saudara pahami bahwa untuk memperoleh berkat-berkat yang sangat diharapkan, sangat dibutuhkan dalam hidup ini, maka kita harus memiliki kehidupan yang benar.
Ya, jadi walaupun nanti saya sampaikan poin-poin yang menjadi akibat dari hidup benar itu, tetapi kemudian saudara tidak berjuang, tidak berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka berkat-berkat yang tersedia di dalam ayat ini itu akan jauh dari saudara-saudara sekalian. Nah, oleh karena itu sekali lagi, hidup sebagai orang beriman, kita harus hidup di dalam kebenaran. Nah, akibat yang pertama dari orang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah disertai Tuhan. Ya. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi pemazmur menyaksikan bahwa orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan itu tidak sesaat pun Tuhan akan membiarkan berjalan sendiri, tidak sesaat pun Tuhan akan meninggalkan dia lalu membiarkan orang itu bekerja dengan kekuatan dari dirinya sendiri, tetapi setiap saat di dalam kehidupan orang-orang yang seperti itu, tangan Tuhan senantiasa terulur untuk memberi kekuatan, untuk menuntun di dalam setiap aktivitas, sehingga semua pekerjaan-pekerjaannya itu akan menjadi berhasil. Nah, ini satu contoh yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini dari Kejadian pasal 39 ayat ketiga dan 4 dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya, ya, yaitu Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan, ya, garis bawahi disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi kita melihat di sini bagaimana kehidupan Yusuf itu menjadi berkat di dalam keluarga Potifar, ya, seorang pengawal Firaun di tanah Mesir itu. Oleh karena dikatakan di sini Yusuf senantiasa disertai oleh Tuhan. Lalu penyertaan Tuhan itu bukan secara pasif, tetapi penyertaan Tuhan itu adalah satu tindakan yang terus aktif, sehingga semua yang dikerjakan oleh Yusuf itu senantiasa berhasil. Berarti apa hasil yang dicapai oleh Yusuf, prestasi yang dicapai oleh Yusuf di dalam kehidupannya, itu bukan karena Yusuf itu sendiri, tetapi adalah karena Yusuf itu disertai oleh Tuhan dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf ini? Kenapa Yusuf itu disertai oleh Tuhan? Adalah karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa, tidak mau berbuat kejahatan yang walaupun itu menyenangkan secara daging, tetapi itu adalah kekejian di mata Tuhan. Itu sebabnya walaupun istri Potifar itu dari waktu ke waktu senantiasa menggoda Yusuf untuk melakukan apa yang dia inginkan, memenuhi hasrat birahinya, tetapi Yusuf sebagai seorang yang takut akan Tuhan, yang tahu betapa pentingnya hidup benar di hadapan Tuhan, dia lari, dia meninggalkan godaan itu, dan dia tetapkan untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam takut akan Tuhan, sekalipun karena itu dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Nah, jadi saudara, apapun yang saudara kerjakan tanpa Tuhan yang menyertai, maka hasil akhirnya adalah kegagalan. Tetapi kalau Tuhan menyertai saudara, maka betapapun beratnya, betapapun sulitnya kehidupan saudara, saudara pasti akan sampai di ujung dengan kemenangan yang kilang gemilang. Nah, sama dengan Musa.
Kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 33, ya, ini Tuhan sudah begitu marah kepada bangsa Israel oleh karena kelakuan bangsa itu yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Nyata di depan mata mereka bagaimana Tuhan berkarya, memberkati dan membuat perkara-perkara yang ajaib, tetapi bangsa Israel itu mau membuat patung lembu emas, lalu kemudian mereka menyembah kepada patung itu, dan karena itu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, pergi bawa Israel ke tanah yang telah kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Aku akan mengutus malaikatku untuk berjalan bersama-sama dengan engkau. Tidak akan ada kekuatan yang bisa menghadang, yang bisa menghalangi kamu untuk sampai memiliki tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dengan madu itu. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama-sama dengan aku, kalau engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, kalau engkau tidak menyertai aku, maka aku tidak akan pernah pergi dari tempat ini. Aku hanya mau pergi membawa bangsa Israel, umat yang telah kau pilih, dan engkau bawa ke tanah yang penuh dengan susu dan madu itu, kalau engkau berjalan bersama-sama dengan aku. Nah, jadi saudara, itu adalah satu sikap iman yang sangat baik dari Musa. Di hadapannya ada berkat yang luar biasa. Besertanya ada malaikat yang siap untuk melakukan segala mujizat, perkara-perkara ajaib. Tetapi bagi Musa bukan soal berkat. Bagi Musa bukan soal mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh malaikat-malaikat itu. Tetapi bagi Musa yang penting adalah Tuhan bersamaku. Nah, ini orang yang hidup benar di hadapan Tuhan itu akan selalu berjuang bagaimana supaya dia disertai oleh Tuhan. Karena hanya penyertaan Tuhan yang akan membuat berhasil segala yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Nah, itulah yang dialami dan disaksikan oleh pemazmur, bahwa dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, aku tidak pernah melihat orang-orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Nah, jadi kalau saudara mau supaya Tuhan selalu bersama-sama menyertai saudara, maka jagalah kondisi hidup saudara senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua, sebagai satu dampak atau akibat dari orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, dikatakan begini, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya. Tetapi tidak pernah kulihat anak cucu orang benar hidup meminta-minta. Ya, ini sesuatu yang sangat-sangat ideal dalam hidup ini. Kalau anak-anak kita itu senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan kecukupan. Bahkan nanti kita akan melihat bukan saja cukup tetapi berlebihan. Nah, ini pergumulan orang-orang tua. Bagaimana supaya masa depan anak-anaknya itu berkecukupan. Nah, oleh karena itu dia kerja keras. Dari hari masih gelap sampai hari gelap kembali. Dia bekerja, membanting tulang peras keringat. Tidak karena lelah, hanya oleh karena ingin supaya anak-anak dan cucu-cucunya itu dapat menikmati hidup yang lebih baik daripada dia sendiri. Maka ada yang istilah mengatakan memiliki kekayaan 7 turunan. Jadi satu pencapaian dalam satu generasi bisa dinikmati oleh 7 generasi berikutnya. Nah, tetapi saudara kita melihat bahwa jerih lelah itu tidak membuat kaya. Tuhanlah yang menjadikan kaya. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini bahwa orang-orang yang masa depan anak-anak cucunya itu cerah adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Bukan saja bagi dirinya sendiri ada dampak yang luar biasa, tetapi generasi-generasi berikutnya itu akan juga mengalami dampak yang luar biasa dari kehidupannya yang benar di mata Tuhan.
Nah, di dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya. Pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Itulah kualifikasi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu takut kepada Tuhan seperti Yusuf yang tidak mau menuruti keinginan istri Potifar, tetapi Yusuf senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, baik secara langsung maupun melalui bacaan-bacaan dari firman Tuhan. Ya, ini harus saudara perhatikan itu. Kehendak Tuhan itu ada di dalam firman-Nya, dan kalau saudara mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka lakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab. Nah, akibat dari ayat 1 ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Nah, jadi saudara, ini satu ayat lagi dari Mazmur yang memberi satu penekanan, ya, penguatan kepada Mazmur 37 ayat 25-26 tadi itu, ya, khusus yang kita baca ini, bahwa orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan itu akan diberkati dirinya dan juga anak-anak dan cucu-cucunya. Di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang-orang benar. Aduh, indah saudara, ya. Jadi ada orang yang bekerja dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya untuk menimbun kekayaan. Tetapi karena orang itu tidak hidup benar di mata Tuhan, maka semua yang dia capai, semua yang dia kumpulkan itu pada akhirnya akan diserahkan kepada orang-orang yang hidup benar. Dan itu dengan sendirinya akan menjadi berkat bagi anak cucu dari orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ini peringatan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Pada satu sisi kita perlu kerja, tetapi kita kerja itu bukan karena dimotivasi oleh kekhawatiran, kecemasan tentang masa depan, tetapi kita bekerja adalah dalam kerangka memberdayakan potensi karunia Tuhan yang sudah diberikan secara khusus kepada kita untuk memuliakan namanya melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Itu satu sisi. Sisi yang lain adalah ini membuat saudara dan saya, memperingatkan saudara dan saya untuk senantiasa hidup dengan rasa takut kepada Tuhan, karena rasa takut kepada Tuhan itulah yang akan menjadi pintu masuk berkat-berkat yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak benar itu untuk pada akhirnya menjadi milik saudara. Nah, jadi sekali lagi kuncinya adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Itu yang kedua. Ya. Dulu aku muda, sekarang sudah tua, dan senantiasa kulihat, ya, bagaimana orang-orang yang benar itu tiap hari ia menaruh belas kasihan dan tiap hari ia memberi pinjaman. Nah, jadi ini secara nominal, karena dia bisa membagi-bagikan kepada orang lain berdasarkan kasih Allah yang ada di dalam dirinya, dan dia juga bisa memberi pinjaman. Mengapa dia bisa memberi pinjaman? Oleh karena pada dirinya ada yang lebih yang tidak ada pada orang lain. Nah, ini saya kasih pemahaman saya bahwa orang yang hidup benar di hadapan Tuhan itu akan berkecukupan. Nah, kata berkecukupan itu saudara memiliki pengertian setidaknya ada dua. Yang pertama adalah tidak lagi kesulitan mengenai makan dan minum.
semua tercukupi, sandang, pangan, dan papan, itu berkecukupan. Tetapi berkecukupan juga di dalam arti yang lain itu adalah orang yang memiliki kekayaan yang lebih. Nah, jadi orang-orang yang berkecukupan artinya orang-orang yang kaya, orang-orang yang melebihi orang-orang yang standar pada umumnya. Nah, ini yang pemazmur katakan bahwa dulu aku muda, sekarang sudah tua, dan senantiasa kulihat orang-orang yang hidup benar itu setiap hari menaruh belas kasihan, ya, membagi-bagikan, dan setiap hari orang-orang itu senantiasa memberi bantuan walaupun bantuannya dalam bentuk pinjaman. Dan ini sesuatu yang alkitabiah supaya jangan sampai ada orang-orang yang hidupnya hanya untuk menggantungkan diri kepada orang lain, tetapi memberi pinjaman juga artinya memberdayakan orang itu, supaya pada akhirnya orang itu berdaya bagi diri sendiri, bahkan kemudian bisa berdaya bagi orang-orang lain. Nah, jadi saudara-saudara kekasih, itu pernyataan dari pemazmur, bahwa orang yang benar itu akan hidup di dalam serba berkecukupan. Mazmur 34 ayat 10, singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Makan itu baik, pakaian itu baik, perumahan itu baik, kesehatan itu baik, sukacita itu baik, dan semua hal-hal yang baik itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran dengan standar ilahi atau standar kerajaan Allah. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini berkat Tuhan, ya. Tetapi jangan sampai kemudian saudara fokus kepada berkatnya, lalu lupa kepada syaratnya. Syaratnya adalah saudara harus hidup di dalam kebenaran, maka dengan demikian saudara akan mengalami bagaimana pemeliharaan pemberkatan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ya. Sampai singa muda itu bisa dilewatkan, terkalahkan. Padahal kalau kita nonton di YouTube di padang gurun di Afrika itu, ya, sabana di Afrika itu bagaimana singa-singa muda itu adalah raja, menempati puncak tertinggi dari hierarki mata rantai makanan binatang-binatang itu. Tetapi dikatakan di sini, singa muda itu bisa merana kelaparan. Dan terbukti, saudara, bahwa ada saat-saat tertentu di mana singa-singa itu menjadi kurus, kering kerontang, bahkan kemudian ada yang tergelepar mati oleh karena kekurangan makanan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, itu akan senantiasa berkecukupan hari lepas hari atau hari ke hari. Nah, itulah yang ketiga. Akibat dari orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang itu akan berkecukupan dalam sepanjang kehidupannya. Ya. Orang bilang hidup ini tidak perlu kaya. Yang penting pas. Ya. Pas butuh, pas ada. Hidup itu tidak perlu kaya raya. Yang penting cukup. Cukup untuk beli mobil, cukup untuk beli rumah mewah, cukup untuk berkeliling dunia. Jadi cukup. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa orang yang senantiasa hidup di dalam kebenaran, itu kehidupannya akan dicukupkan oleh Tuhan. Akibat yang keempat dari orang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah anak cucunya menjadi berkat.
Kalau tadi anak cucunya itu dicukupkan semua kebutuhan-kebutuhannya, di sini anak-anak cucu dari orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran itu, justru akan dijadikan berkat bagi orang-orang lain. Ya. Ini doa kita, saudara-saudara. Ya. Orang-orang Kristen berdoa, Tuhan, jadikan aku berkat bagi sesama. Ini juga menjadi doa oma opa, doa ayah ibu kepada anak-anak cucunya. Tuhan, jadikan anak-anakku, jadikan cucu-cucuku berkat kepada sesama. Berarti menjadi berkat kepada sesama itu sesuatu yang didambakan di dalam hidup ini. Dan Alkitab menjanjikan di sini bahwa orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan itu pasti konsekuensinya secara otomatis adalah orang-orang itu keturunannya akan menjadi berkat bagi sesama. Nah, di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18, tetapi seluruh rangkaian cerita itu Bapak Ibu Saudara perlu melihat perbuatan kebenaran apa yang telah dilakukan oleh Abraham. Dan kemudian di sini Tuhan memperbaharui janjinya lagi kepadanya, yaitu berkata, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oleh karena engkau taat kepada apa yang aku perintahkan, sekalipun perintah itu sungguh teramat berat. Ya, sudah tahu itu bagaimana Abraham menantikan anak itu sampai di usia 99 tahun. Dari awal dia masuk rumah tangga, tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan mendapatkan keturunan. Bahkan ketika dinyatakan bahwa istrinya itu sudah mati haid, maka semakin pupuslah harapan bagi Abraham untuk mendapatkan keturunan. Tetapi Tuhan tetap berjanji, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan akhirnya sampai pada usia 99 tahun, benih-benih keturunan itu mulai terasa di dalam rahim dari istri Abraham. Dan pada usia 100 tahun, maka lahirlah Ishak bagi Abraham. Nah, saudara-saudara, dinantikan 99 tahun atau 100 tahun, tetapi kemudian Tuhan berkata, sekarang berikan anak itu, persembahkan dia di atas mezbah korban bakaran sebagai persembahan bakaran kepada. Waduh, saudara, ini sesuatu yang teramat berat. Ya, cucu saya jatuh dan kakinya memar. Itu saya merasakan pilu di dalam batin saya. Ya. Kemudian cucu yang satu lagi lari tersandung, lututnya memar, terbaret berdarah, dan sampai sekarang itu masih sakit itu. Itu membuat juga saya sebagai opah itu menjadi pilu karena cucu dalam keadaan yang bermasalah. Nah, itu luka yang tidak disengaja. Nah, sekarang Abraham bawa anakmu ke Bukit Moria, buat mezbah di sana, taruh anakmu di atas, kemudian bunuh anak itu dengan pisau, kemudian bakar. Apakah ini perintah yang gampang? Tidak gampang, saudara. Tetapi sebagai orang yang benar, mau hidup benar, mau memperkenankan Tuhan, maka Abraham tidak sedikit pun ada keraguan untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia berjalan menuju ke Bukit Moria itu dengan kepastian. Ya, sekalipun secara psikologi kemanusiaan itu juga pasti ada di dalam dirinya, ada rasa-rasa yang seperti yang saya rasakan itu. Tetapi sebagai seorang beriman percaya kepada Tuhan, dia melangkah tanpa ragu. Dan akhirnya dia acungkan pisau untuk mau membunuh anak itu, menyembelih anak itu, lalu dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tetapi pada saat pisau itu teracung, Tuhan berkata, Abraham, jangan apa-apakan anak itu, karena telah ku tahu sekarang bahwa engkau takut kepada.
Nah, jadi saudara-saudara, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang taat firman Tuhan, taat perintah Tuhan. Dan Alkitab berkata di sini bahwa orang-orang yang seperti itu, anak cucunya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, karena ketaatan Abraham, karena kehidupan Abraham yang benar di mata Tuhanlah, maka saya dan saudara saat ini bisa ada sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah berkat Abraham yang kalau saudara baca di dalam kitab Galatia bahwa Yesus yang lahir itu adalah anak yang dijanjikan sebagai keturunan Abraham untuk memberkati bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, mungkin anak cucu kita tidak begitu dan memang tidak akan begitu. Tetapi paling tidak melalui anak-anak dan cucu-cucu kita, lingkungan masyarakatnya itu mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan berkat dari anak-anak kita, baik dengan tenaga, dengan pikiran, ataupun juga dengan pemberian-pemberian. Dan itu tidak mustahil karena Allah berjanji orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan itu, anak cucunya akan menjadi berkat. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah 4 hal dari Mazmur 37 ayat yang ke-25 dan 26 itu. Berkat-berkat yang akan saudara terima dan alami, tetapi kuncinya hanya satu, yaitu hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, saudara tidak perlu klaim-klaim. Tuhan, kami klaim janjimu. Jangan, tidak usah. Karena begitu saudara hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan dengan janjinya, dengan kesetiaannya, dan dengan kekudusannya, Dia akan serta-merta memberikan kepada saudara apa yang menjadi konsekuensi dari hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, karena itu maka penekanannya adalah hiduplah benar di hadapan Tuhan. Kekristenan, sekali lagi, bukan sekedar agama. Kekristenan bukan sekedar aktivitas ritual keagamaan, tetapi kekristenan adalah kehidupan. Nah, oleh karena itu sebagai orang-orang Kristen, mari kita tampilkan diri sebagai orang yang benar, dan dengan demikian janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu, sehingga renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat mengarahkan, menuntun untuk hidup berkenan kepada Tuhan, dan kemudian pada akhirnya saudara akan menikmati janji-janjinya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Dari ayat yang singkat ini kami dapat menemukan mutiara-mutiara kebenaran yang sangat kami butuhkan di dalam hidup. Karena itu Bapa, satu permintaan kami, kuatkan, tolong sanggupkan kami ya Tuhan, untuk dapat hidup sebagaimana yang Engkau telah tetapkan, sehingga dengan demikian kami akan menikmati semua janji-janji yang Tuhan juga sudah tetapkan bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu ini, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami setiap saat. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.